Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita jangan sedih menjadi single parent. Nah sebelum lanjut nih kita mau belajar lagi. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Insya Allah ibu yang di Palembang yang ada di tayangan itu keren. Luar biasa. Semoga saya nggak tahu ya permasalahannya kenapa menjadi seorang single parent. Tapi kalau misalkan memang karena cerai hidup, semoga suaminya tetap bertanggung jawab ya Ustadz Ahmad kan ya. Tetap memberikan nafkah buat anaknya ya. Jangan hilang tanggung jawabnya wahai laki-laki. Ustadz Syam. Gemes banget kayak. Gemes karena banyak banget berita-berita tuh banyak banget dibeli lah pokoknya banyak banget lah. Nah Ustadz Syam, nah kalau kita dibilang sebagai single parent yang berhasil itu dalam pandangan Islam tuh takarannya apa sih? Indikator ini adalah seorang orang tua tunggal yang berhasil tuh ya ini. Indikatornya adalah dia bisa mencapai ini, dan ini. Nah itu apa aja? Baik. Tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Segelintir kisah kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka berdua adalah orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ini, bagaimana kesuksesan, indikator kesuksesan seorang orang tua mendidik anaknya? Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim mampu sudah mengajak komunikasi kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Maka orang tua itu bukan orang tua yang otoriter serta merta saja, tapi dia mampu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Seorang single parent sudah bisa ngobrol sama anaknya, gimana nak mama kerja ini enggak, gimana nak sekolahmu nak, gimana nak pekerjaanmu nak, gimana kuliahmu nak. Itu yang pertama. Gimana beasiswanya dapat enggak? Subhanallah. Yang pertama adalah mampu udah berkomunikasi. Yang kedua, ternyata indikator orang tua yang sukses mendidik anaknya ketika Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika orang tua sudah berhasil membuat anaknya tunduk patuh kepada perintah Allah, bukan kepada perintah orang tua. Kalau ada orang tua baru berhasil membuat anaknya takut kepadanya tapi tidak takut kepada Tuhan, berarti dia belum sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang sukses adalah ketika mereka berhasil membuat anaknya takut kepada Allah, bukan hanya takut kepada orang tuanya. Beda ini. Kalau anak yang takut pada orang tuanya, nanti ada bapaknya baru dia mau sholat, nanti ada ibunya baru dia mau sholat. Kalau ndak ada bapaknya, ndak ada ibunya, ndak sholat juga dia, ndak takut sama Allah. Tapi ketika orang tua sudah mampu membuat anaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dimanapun anak itu sedang rantau kah, anak itu sudah menikah kah, anak itu sudah punya anak nanti kah, maka dia tetap melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena ada orang tua yang berhasil membuat anaknya takut kepada Allah, bukan takut kepada orang tua. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Indikator yang ketiga, bahwa anak itu sudah mampu menjadi pribadi yang sabar. Sabar mentaati perintah Allah, sabar mengurusi orang tua, sabar dalam ujian hidupnya. Itulah indikator orang tua yang sukses merawat anak-anaknya, baik dia berdua ataupun single parent lebih-lebih lagi. Masya Allah, ya bunaya la tusyrik billah. Masya Allah. Gak boleh syirik ya, pokoknya nomor satu. Koneksi hubungan antar bapak atau ibu sama anak itu harus bagus dan sadar kalau Allah ngelihat dia kapanpun dan dimanapun. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Jamaah, mau nanya lagi gak sama guru-guru kita? Oke deh, kalau mau langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Nanya, angkat tangan Bu, angkat tangan. Sebelah kiri, saya sebelah kanan dulu boleh ya Bu ya? Afwan ya Bu ya, silahkan. Yang paling atas nih, ya silakan Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwati dari Majelis Taklim Miftahul Huda NU Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat. Masya Allah. Pertanyaannya apa? Mau ke siapa Bu? Ke Ustadz Ahmad Han. Ya, silakan Bu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah seorang single parent boleh tergantung kepada saudara laki-lakinya karena dia belum merasa mampu berdiri sendiri, atau boleh mengutang ke saudara-saudaranya, Ustadz? Oh, boleh apa? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu, silahkan Ustadz Ahmad Khan langsung dijawab. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh seorang single parent yang dia belum mampu atau memiliki kemampuan untuk bergantung hidupnya kepada saudaranya ataupun berhutang kepada keluarganya? Sebenarnya kalau bicara boleh ya boleh-boleh aja sih, selama orang yang dia jadikan sebagai tempat ketergantungan tidak merasa berkeberatan. Yang jadi masalah adalah ketika orang yang kita jadikan sebagai sandaran ini dia merasa berkeberatan karena mungkin di satu sisi dia merasa punya tanggung jawab ya kepada saudarinya yang memang dalam keadaan menjadi single parent, punya anak tetapi belum ada kemampuan untuk memberikan penghidupan ataupun kebutuhannya. Tetapi di sisi lain dia juga punya pasangan, dia punya istri, dia punya keluarga, dia punya anak-anak yang wajib untuk dia nafkahi. Ya kalau sekali dua kali sih boleh-boleh aja, tapi kalau keseringan juga kan orang jadi kesel juga ya. Makanya kita harus paham juga di situ. Jangan kita memberatkan orang lain. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bernyawa di muka bumi ini semua sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hanya perlu berikhtiar, berusaha, kita jemput rezeki kita. Sekalipun kita tidak tahu di mana rezeki kita, tetapi rezeki kita mengetahui di mana keberadaan kita. Sesuatu yang milik kita tidak akan jadi milik orang lain. Sesuatu yang milik orang lain walaupun kita kejar mati-matian tidak akan menjadi milik kita. Seandainya kita bergantung kepada saudara kita, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan rezeki datang dari saudara kita, maka saudara kita tidak akan memberikan bantuan kepada kita. Tetapi seandainya kita tidak bergantung kepada saudara kita, tetapi kita berikhtiar, berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam usaha kita Allah berikan rezeki, maka disitulah keberkahan rezeki akan datang kepada kita. Maka jangan pernah kita bermalas-malasan atau berpangku tangan, apalagi sampai berputus asa, menyerah, apalagi sampai melakukan hal-hal yang bisa menghalalkan segala cara demi sesuatu daripada dunia ini yang hina dengan cara-cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi tetap kita selalu senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar sama manusia. Manusia itu sekali diminta dia memberi, dua kali diminta dia memberi, seringan diminta dia akan marah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala marah kepada hambanya kalau hamba tersebut tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadi orang yang punya mental minta-minta, ngemis-ngemis, dan juga jangan suka dibiasain banyak ngutang. Andoruratin, kecuali kalau memang emergensi ya, itu pun dengan catatan sebelum dia berhutang dia punya keyakinan bahwa dia akan mampu untuk melunasinya dan ada niat untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau sama sekali dia berhutang tapi dia tidak ada kemampuan untuk melunasinya atau tidak ada keyakinan untuk bisa melunasinya, apalagi sampai tidak niat untuk melunasi hutangnya, maka hati-hati. Orang yang seperti itu nanti laki Allah yaumal qiyamati sarikon, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepada dan dia dicatat sebagai seorang pencuri harta orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka buat para single parent dimanapun berada,
Mari sama-sama kita berikhtiar, kita berusaha. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menjemput rezeki tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepada siapa saja yang mau bersusah payah, mau bersungguh-sungguh, mau berjuang untuk mencari nafkah. Di situ Allah akan berikan kemudahan. Yang paling pertama, Allah mau lihat kesungguhan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, nanti Allah akan berikan kemudahan. Makanya pesan buat saya kepada segenap para pasangan ataupun para kepala keluarga, jangan pernah melalaikan nafkah untuk pasangan kalian. Karena orang yang diceraikan saja juga tetap dia berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Karena di dalam fikih itu diterangkan ada 4 keadaan perempuan yang ditalak atau diceraikan. Yang pertama, perempuan yang diceraikan talak raj'i yang masih bisa dirujuk, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari pasangannya sampai masa iddahnya selesai. Yang kedua adalah perempuan yang ditalak bain, talak besar, yang sudah talak 3, maka dia juga tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai selesai masa iddahnya. Yang ketiga, perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka dia juga tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai dia melahirkan. Yang keempat, perempuan yang ditalak atau dipisahkan karena sebab li'an, dituduh berzina sehingga dipisahkan rumah tangganya, maka dia tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal secara hukumnya. Kalau dituduh berzina, suaminya lagi pergi tiba-tiba hamil. Zaman sekarang mungkin bisa dicek DNA juga mungkin ya gitu. Tapi itu tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Itu kan kalau istrinya atau mantan istrinya. Tapi kalau anaknya? Kalau anaknya sampai dia masuk usia dewasa, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya walaupun orang tua sudah menceraikan. Apapun penyebab alasan cerainya. Makanya jangan sampai kita lalai kepada kewajiban terhadap anak-anak kita sekalipun sudah kita ceraikan. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustaz Ahmad kan daging semua isinya ya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, Masya Allah. Jamaah, siapa lagi yang mau bertanya? Coba angkat tangan Bu. Dari tadi ibu-ibu yang gelis-gelis udah, sekarang bapak yang kasep deh, boleh deh. Mangga Pak. Kalau begini, ini bagian saya ini. Loh, langsung. Boleh saya bertanya? Boleh. Mau nanya apa Pak? Mau nanya apa Pak? Sebelum bertanya, ya kenakan dulu saya. Oh ya, siap. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dedi Suryadi dengan panggilan Eyang. Eyang. Sudah tua. Oh, berapa usianya? Usianya 60 lebih. 60? Masya Allah. Lebih. Bapak Eyang. Berapa lebihnya? Lebihnya lebih 90, lebih 3, 4. lebih 4. 64, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Awet muda. Alhamdulillah. Kayak 63. Ya, cuman 1 Dibalikin. tahun. Ya. Izin untuk bertanya ke Pak Ustadz Maulana. Ya, Oke. Ada seorang anak Seorang anak. bertanya. Itu anak seorang. Seorang Anak. bertanya. Ada anak Bertanya pada bapaknya. Bertanya kepada saya. Oh, bertanya. Menanyakan Menanyakan keberadaan ayahnya. ayahnya. Padahal ayahnya sudah meninggalkan istri dan anaknya sudah lama. Sudah lama. Oh. Apa yang saya harus omongin dengan jujur kepada anaknya? Oh. Makanya gini. Woi, Apa? supaya anak itu mengerti. Bagaimana itu jawabannya? Bagaimana jawabannya? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eyang luar biasa sekali. Monggo langsung. Ustadz Ahmad kan siap-siap nada gitu, takut jatuh orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Pagi-pagi begini kita harus semangat ya Bu. Semangat. Belajar ilmu ibadah itu harus ada semangatnya. Karena amal itu ucapan, perbuatan, dan semangat. Ya. Oke? Oke. Satu hal buat kita. Kepada siapapun, orang tua siapapun, tadi bagus. Ustaz Ahmad kan sudah menjelaskan, tidak ada batasnya. Yang namanya anak, meskipun orang tuanya sudah cerai ataupun meninggalkan, tidak ada mantan orang tua. Setuju? Maka tidak boleh diputuskan silaturahmi antara anak dengan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah cerai. Orang anak itu tidak mesti tahu apa penyebabnya, gimana, tidak boleh. Seorang orang tua harus jujur terhadap anaknya siapa bapaknya. Apalagi kalau anak perempuan, karena akan jadi wali pada saat nikah.
pada saat nikah yang berhak adalah bapaknya. Boleh terputus itu yang namanya wali nikahnya kalau bapaknya beda agama, terputus. Tapi kalau masih Islam dan ada orang tuanya, maka yang paling berhak untuk jadi walinya adalah bapaknya. Makanya seorang orang tua harus jujur. Dengerin, jujur. 1, 2, 3 Jujur. Tapi lihat kejujuran itu. Jujur pada tempatnya, jujur pada waktunya. Lihat situasi kondisi anak itu. Kapan kita sampaikan? Dan kalau perlu diperkenalkan, dibiasakan. Kamu nginap aja dulu di situ. Siapa situ? Oh, baik. Lama-lama setelah dia, bahwa dia ada. Karena dikhawatirkan nanti terjadi pernikahan saudara. Kalau disembunyikan status orang tuanya. Tiba-tiba dia jatuh cinta sama adik kandungnya. PR ini. Jamaah. Itu yang pertama, jujur, tidak boleh memutus silaturahmi dan beri kesempatan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Salah satu bakti anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Mohon maaf ya, ini bahaya, jangan sampai anak itu terjadi kedurhakaan terhadap orang tua karena disebabkan tidak diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi bapaknya ini juga kadang-kadang ya harus tahu diri juga lah, walaupun misalkan udah pisah sama ibunya gitu ya, tetap harus stay contact gitu sama anaknya. Itu tadi yang sudah dibahas oleh Ustaz Samad kan, tidak boleh terputus untuk nafkahnya. Betul. Dan ini yang kalau ini dari sisi anak. Dari sisi anak. Dari sisi anak, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua. Oh, jadi kadang-kadang karena walaupun orang tuanya beda agama, walaupun putus itu tetap berbakti. Tetap berbakti ya. Tetap berbakti. Baik, kalau begitu jazakallah khair. Udah paham. Paham, terima kasih katanya dari Bapak Eyang. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Semangat, udah jelas ya Bapak Eyang ya, mantap. Seneng banget saya ngeliatnya semangat nih. Sekarang siapa yang mau nanya lagi, angkat tangan Bu. Widih, semangat lagi. Pak Eyang masa mau nanya lagi? Jangan nanya lagi dong. Nih yang tengah-tengah aja lah boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Majlis Taklim Miftahul Huda, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Masya Allah. Mau nanya sama siapa Bu? Mau nanya pada Ustadz Ahmad Khan. Ahmad. Ayah saat. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Bagaimana batasannya mengurus anak wanita yang sudah balik? Untuk seorang bapak? Ya, seguran ayah tunggal. Seorang ayah tunggal. Oke, baik. Jazakallah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ustadz Ahmad Khan, boleh langsung dijawab Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah tunggal yang memiliki anak perempuan, di dalam Islam sendiri seorang anak itu memang memiliki hak untuk diasuh, dibesarkan, dirawat, bahkan dididik mengenal Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, rahimallahu walidana ana waladuhu bibirrih. Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayangi orang tua yang membantu anaknya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang pertanyaan atau permasalahannya adalah ketika seorang ayah tunggal dia merawat atau membesarkan anaknya perempuan dan anaknya sudah dewasa, apakah ada batasan-batasan yang harus dia jaga sebagai seorang ayah di dalam Islam? Ada. Ketahuilah bahwa seorang anak ketika dari kecil saja baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu sudah memerintahkan anak-anak untuk dididik sedari kecil. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, muru auladakum li salati li sab'in wadribuhum li ashrin wa farikuhum fil madaji'i. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai orang tua, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun dan berikan mereka peringatan keras atau pukul mereka dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyebabkan tulang patah, bukan pukulan yang menyebabkan memar, bukan pukulan yang menyebabkan mengalir darah, tapi pukulan kasih sayang. Ketika anak tersebut di usia 10 tahun tetapi tidak mau mengerjakan sholat,
Dan kata Nabi, wa fariqhum fil madaji'i, dan pisahkan tempat tidur mereka dengan saudaranya ketika sudah usia 9 tahun. Jadi ketika anak kecil itu dia masuk usia 9 tahun, biasanya perempuan itu kan beda-beda dengan laki-laki. Ada yang baliknya itu di antara 9 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun, biasanya maksimal sampai 15 tahun sudah masuk usia balik. Dengan ciri balik yang 3 di dalam fikih. Yang pertama adalah mimpi bagi laki-laki dan perempuan yang menyebabkan dia keluar mani atau sperma. Lalu kemudian yang kedua adalah haid bagi perempuan ketika usia 9 tahun atau lebih. Dan yang ketiga adalah bila dua tidak ditemukan, maka di usia 15 tahun dengan sempurnanya 15 tahun, maka dihukumi dia sudah balik atau sudah dewasa. Nah, ketika anak kecil tersebut dia sudah masuk usia balik, maka pisahkan tempat tidurnya dengan saudaranya atau dengan saudarinya. Kenapa? Khawatir nanti akan timbul penyakit. Ada ketertarikan dengan saudara atau ketertarikan dengan saudarinya, sehingga ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Begitu juga ketika anak sudah dewasa, maka orang tua walaupun mahram anaknya, anak mahram orang tuanya, seorang anak perempuan mahram daripada ayahnya, tetapi ada batasan yang harus dijaga. Di sini ulama berbeda pendapat, ya, dan pendapat yang paling kuat hanya boleh melihat pada bagian-bagian yang memang terlihat pada umumnya. Ya, ayah boleh melihat anak perempuan yang sudah dewasa hanya pada bagian kepala, pada bagian leher, bagian tangan, dan bagian kaki. Selebihnya tidak dibolehkan, ya. Dan begitu juga menyentuh pada bagian-bagian tertentu. Kalau mencium kening ataupun mencium pipi masih oke, memeluk anaknya. Tetapi kalau mencium mulut itu sudah tidak dibenarkan di dalam syariat, ya, karena bisa menimbulkan syahwat. Ya, begitu juga seorang ayah tidak boleh memperlihatkan bagian aurat, ya, yang dilarang untuk dilihat kepada anak perempuannya. Begitupun sebaliknya ketika seorang ibu perempuan dengan anaknya yang laki-laki yang sudah dewasa, begitu ya. Jadi kalau seorang bapak memandikan anak perempuan, batasannya sampai umur berapa, Ustaz? Sampai dia masuk usia balik, kalau bisa sudah tidak dimandikan lagi. Oh, ya, baik. begitu. 10 tahun kurang lebih 9-10 tahun ya. Habis itu udah nggak boleh ya? Ya, karena dia sudah masuk kepada usia-usia yang sudah balag hados syahwat, dia sampai kepada batasan yang sudah ada syahwatnya. Baik, jazakallah khair Ustaz Ahmad Kan. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Luar biasa, udah jelas ya Ibu ya. Tadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya kasih kesempatan lagi buat jamaah. Siapa yang mau nanya nih, angkat tangan. Oke, yang paling atas sebelah kiri ya Bu ya. Boleh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Ibu Entin dari Majelis Taklim Miftahul Huda, Muslimat NU Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Izin saya mau nanya ke Pak Ustadz Sam. Oke, Siap silakan Ibu, Bu. mangga. Bagaimana cara bagi para single parent-nya untuk bisa mencontoh kekuatan serta kesabaran Siti Maryam sebagai single parent ya Pak Ustadz yang luar biasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu pertanyaannya. Gimana nih Ustadz Syam, seorang wanita bisa mencontoh kekuatan dan keteguhan seorang Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Khan, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Maryam ayat 25-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'ayna فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maryam alaihissalam adalah seorang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sehingga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Bagaimana kesabarannya? Sebagai single mom, single parents, mari kita mengambil contoh kesabaran dan usaha daripada Siti Maryam. Ketika Siti Maryam ini masih sendiri,
belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan Nabi Isa, Siti Maryam ini dengan nyaman, tenang di mihrabnya, makanan langsung datang dari malaikat Jibril alaihissalam. Dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, tiba-tiba aja ada makanan. Ini masih gadis, masih hebat, masih kuat kekuatannya, bisa nyari makan sendiri, tapi disediain makannya sama Allah. Tapi ketika Siti Maryam lagi mengandung, hamil besar, subhanallah, dalam keadaan lemah, justru Allah memerintahkan Siti Maryam untuk mendatangi sebuah pokok kurma, untuk menggoyangkan pohon kurma itu supaya jatuh buahnya, lalu dimakan oleh Siti Maryam. Coba lihat, seandainya seseorang ini mau mengandalkan kekuatannya sendiri, justru Allah perintahkan menggoyangkan pokok kurma ketika dia masih kuat. Kenapa pas lemahnya Allah baru perintahkan? Ini menandakan bahwa kita hidup di dunia ini jangan pernah mengandalkan asbab. Jangan andalkan pekerjaan, jangan andalkan gaji. Sekarang ada lagi potongan apa itu? Pajak lah apa segala. Kalau ngandalin gaji, subhanallah tidak bisa punya rumah. Tapi andalkanlah kekuatan Allah, tapi jangan lupa harus ada asbabnya. Lihat Siti Maryam, nggak disediain makan sama Allah, tapi diperintahkan mendatangi pokok kurma, menggoyangkan sendiri supaya jatuh buahnya. Artinya ada asbab, tapi asbab itu bukan penentu. Yang menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar? Karena tetap usaha. Masya Allah, jadi ceritanya kita usaha. Usaha dong. Sebenarnya rezekinya udah ditentukan sama Betul. Allah, tapi usahanya harus maksimal. Harus maksimal. Baik, jazakallahu khair, Siap. Ustaz Syam. Jamaah. Habis ini kita masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah.